Kembali lagi semuanya yang sedang menunggu perjalanan Bude Yanti dalam mencari anak pungutnya. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Su Qiantai yang pada saat ini terluka oleh Tuan Su. Kemudian di sana juga ada Xuan King yang pada saat ini tampak masih terluka akibat pertempuran sebelumnya. Setelah itu Xuan King dicekik oleh Tuan Su yang memprovokasinya untuk menghabisi Su Qiantai. Kemudian Tuan Su pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya melepaskan Xuan King dan melangkah maju keluar bergegas menuju ke arah Dewa Taiksu. Setelah itu dirinya juga bahkan berteriak bahwa dirinya kali ini akan mengampuni Xuan King. Namun jika dirinya melakukan hal yang sama maka dirinya di masa depan harus menebus kesalahannya dengan menghancurkan dirinya sendiri. Setelahnya Xuan King pada saat ini menangkupkan tangannya dan membungkuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Su. Lalu sikapnya tampak menunjukkan rasa hormat yang sangat besar yang sangat kontras dengan sikapnya terhadap Su Qiantai. Meskipun dirinya diancam oleh Tuan Su dirinya sama sekali tidak berani marah. Namun ketika dirinya menoleh menatap ke arah Su Qiantai matanya langsung dipenuhi dengan rasa jijik yang luar biasa. Xuan King pun bergumam bahwa Su Qiantai benar-benar merupakan pemborosan yang memalukan. Xuan King juga pada saat ini tidak berani berpikir untuk menyerang Su Qiantai lagi. Namun sorot mata Xuan King dipenuhi oleh niat membunuh dan dirinya hanya menyesal karena kekuatannya tidak cukup kuat. Jika tidak dirinya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Su Qiantai. Sementara itu di kejauhan Su Qiantai yang terluka parah mengeluarkan uap putih panas dari tubuhnya dan luka-lukanya tidak butuh waktu lama untuk pulih. Dirinya segera mendongak ke arah Xuan King dan sesaat kemudian tubuh Xuan King yang tampak berluka parah berubah menjadi garis darah dan menyemburkan seteguk darah. Su Qiantai hanya membutuhkan satu pikiran untuk menghabisi Xuan King tetapi dirinya tidak membunuhnya karena dirinya tidak berani. Dirinya pada saat ini hanya ingin memberikan pelajaran kepada Xuan King. Tetapi meskipun begitu mata Su Qiantai pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dirinya mengepalkan kelima jarinya dengan kekuatan yang sangat besar sehingga persendian telapak tangannya menegang hingga mulai berderak. Bagi Su Qiantai membuatnya berlutut tidak diragukan lagi merupakan penghinaan yang sangat besar. Dirinya tidak bisa menerima penghinaan seperti itu dari Tuan Su dan niat membunuh di hatinya mencapai puncaknya. Dirinya ingin mencabik-cabik Tuan Su untuk melampiaskan kebenciannya. Su Qiantai menggertakkan giginya dan dirinya pada saat ini mengambil keputusan. Dirinya bergumam bahwa apapun yang terjadi dirinya harus menerobos level ke-6 dan dendam ini harus dibalaskan. Su Qiantai kembali mengepalkan tinjunya dengan keras hingga kukunya tertanam ke dalam daging telapak tangannya. Darah pada saat ini langsung mengalir, pembuluh darah di dahinya membengkak dan terus berdenyut dan dirinya perlahan-lahan menekan kemarahan di dalam hatinya. Pada saat ini sambil memandang keluar di kehampaan di mana tempat Tuan Su berada, dirinya melihat kapal-kapal Dewa Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya yang berjejel di depannya dan setiap kapal berjarak sama. Mereka seolah-olah membentuk tembok persegi panjang yang sangat besar. Su Qiantai menyipitkan matanya dan pada saat ini dapat terlihat ada tirai tipis cahaya redup. Dewa Taiksu yang terhitung jumlahnya ini seperti semut di depan telur mencoba untuk memecahkan kulit telur dan memasukinya. Taiksu berusaha menerobos penghalang dunia sensi dan begitu ada kerusakan Taiksu akan segera membanjiri sensi. Namun penghalang dunia sensi ini sangat kuat dan Taiksu telah menghabiskan banyak energi yang tidak terhitung jumlahnya untuk menerobos penghalang dunia. Pada saat ini dapat terlihat banyak Dewa Taiksu yang datang secara terus-menerus. Sumber daya yang mereka gunakan juga merupakan sumber daya yang mereka dapatkan dari suatu tempat. Akhirnya mereka mengumpulkan semua sumber daya di sini dan digunakan sebagai penyerangan kepada dunia sensi. Meskipun penghalang dunia sensi ini belum rusak di bawah pengeboman para Dewa Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya, bagian yang dibombardir akan segera menipis. Penghalang dunia jelas telah menjadi jauh lebih lemah dan jika ini terus berlanjut,
terobosan tampaknya hanyalah permasalahan waktu. Di antara dewa Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya, Tuan Su terlihat duduk di atas tahta besi hitam, dirinya memegang kepala dengan satu tangan dan kabut kacau muncul di depannya. Sesosok pada saat ini melangkupkan tangannya dan berkata bahwa dirinya akan melapor kepada Tuan Su. Tuan Su pun segera bertanya apakah hasil perhitungannya telah keluar. Sosok tersebut segera menjelaskan bahwa jika reinkarnasi yang mulia mati, tingkat keberhasilan invasi ke Sensi akan menjadi 100%. Jika reinkarnasi yang mulia mencapai keabadian yang lebih jauh, maka Sensi akan memiliki peluang menang 1 dibanding 10.000. Hal ini masih sama dengan hasil perhitungan mereka yang terakhir. Tuan Su pun mengerutkan kening menatap ke arah kabut hitam yang tampak seperti hidup. Dirinya lanjut bergumam bahwa 1 dari 10.000, meskipun kemungkinan ini sangat rendah, bagaimana mungkin seekor semut yang baru saja menerobos keabadian dewa dapat menciptakan peluang untuk membalikkan kekalahan dalam pertempuran. Ini hanyalah 1 dari 1/10.000 dan mereka tidak boleh membiarkannya ada apapun yang terjadi. Mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan apa yang disebut reinkarnasi yang mulia ini. Tetapi poin kuncinya pada saat ini adalah sekarang Tuan Su sama sekali tidak bisa pergi. Xuan King telah gagal dan kekuatan tempurnya tidak memadai. Dalam hal ini dirinya akan memimpin jalan dan membiarkan orang-orang kuat dari dunia lain dan menawarkan hadiah untuk hidup Xiao Yan. Begitu selesai berbicara, jari-jari Tuan Su seketika mengetuk tahta besi hitam. Selanjutnya 5 lembar batu giok dengan warna berbeda muncul terbang keluar sebelum akhirnya berubah menjadi 5 sinar cahaya yang melayang di hadapannya. Suara-suara yang berbeda terdengar dari kelima sinar cahaya tersebut ketika bertanya, bolehkah mereka bertanya untuk apa Tuan Su memanggil mereka? Semua sosok tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka berbicara di hadapan Tuan Su. Sementara itu Tuan Su tidak ingin banyak basa-basi lagi, dirinya segera menjelaskan bahwa rencananya sekarang sudah setengah jalan. Sekarang mereka semua harus bertindak masuk ke Sensi dan menemukan reinkarnasi yang mulia sebelum akhirnya menghabisi sosok tersebut. Kekuatannya baru saja menerobos keabadian dewa dan dirinya hanyalah seekor semut. Mereka semua berasal dari dunia yang berbeda dan jika ada yang bisa menghabisinya atau bekerja sama untuk menghabisinya, dengan begitu maka mereka semua akan mendapatkan bagian dalam pembagian Sensi. Begitu mendengar hal ini, kelima sinar cahaya itu seketika terdiam sejenak. Sesaat kemudian salah satu suara keluar dan dirinya bertanya, mungkinkah ini adalah reinkarnasi yang mulia? Mungkinkah dirinya hanyalah seekor semut yang baru saja mencapai keabadian dewa? Seharusnya dengan kekuatan Tuan Su, apakah mungkin dirinya masih membutuhkan mereka untuk bertindak? Tuan Su segera menjelaskan bahwa tubuh aslinya tidak dapat memasuki Sensi, oleh karena itu dirinya membutuhkan bantuan mereka untuk bertindak sekarang. Dengan kekuatan mereka menghabisi reinkarnasi yang mulia ini merupakan perkara yang mudah. Selain itu ada banyak daerah misterius telah muncul di Sensi yang mengandung banyak kekayaan. Itu saja yang ingin dirinya katakan, dan mengenai apakah mereka akan bertindak atau pergi ke sana atau tidak semuanya terserah kepada mereka. Setelah selesai berbicara Tuan Su mengangkat tangannya dan melambaikannya dan kelima sinar cahaya ini menghilang. Sudut mulut dari Tuan Su perlahan terangkat seolah-olah dirinya pada saat ini memikirkan sesuatu. Selanjutnya Tuan Su bergumam bahwa untuk menghabisi Xiao Yan dirinya memiliki banyak cara. Ketika dirinya menerobos penghalang dunia, dirinya pasti akan menghabisi Xiao Yan sepenuhnya dan melenyapkan kemungkinan 1 dari 10.000 ini. Bahkan jika itu hanya 1 berbanding 10.000, tidak boleh ada variabel ini sama sekali. Sementara itu di dunia Sensi di pavilion Qianji yang megah, sang permaisuri tampak sedang melukis. Tiba-tiba kuas di tangannya sedikit bergetar menyebabkan cacat pada gambar yang awalnya sempurna. Sang ratu pun bergumam dengan ekspresi khawatir di wajahnya, apakah yang akan terjadi? Dirinya tidak tahu bagaimana bencana ini akan muncul.
namun sepertinya ini akan lebih berbahaya daripada pertempuran dengan Taiksu sebelumnya. Begitu selesai berbicara dirinya mengetuk meja dengan ringan dan mengeluarkan sebuah slip batu giok. Selanjutnya token giok tersebut terbang keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya. Cahaya ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi di alam dewa kuno memasuki kota sebelum akhirnya tiba di sebuah bengkel pandai besi yang tampak biasa. Token giok ini terbang dan mendarat di dua jari yang kokoh dan sosok tersebut berkulit gelap, tubuh bagian atasnya telanjang dan sosok ini berkeringat deras sambil memegang palu di tangannya. Pria besar itu bergumam apakah akhirnya ada misi. Penampilan sosok tersebut tampak sangat biasa, barulah setelah token giok tersebut muncul di jarinya sebuah senyuman muncul di wajah sosok tersebut, sebuah fluktuasi aura yang menakutkan juga seketika terpancar dari tubuhnya. Selanjutnya palu di tangannya berubah menjadi titik cahaya dan sosok tersebut melangkah keluar bersamaan dengan armor yang mengembun di tubuhnya. Auranya juga berubah seketika dan hal ini mengejutkan semua orang. Singkat cerita pada akhirnya sosok tersebut sampai dan masuk paviliun Qianji sambil menangkupkan tangannya ke arah sang ratu. Sementara itu sang ratu pada saat ini segera berkata pada pria kekar yang bernama Wang Ye bahwa misinya kali ini adalah melindungi Xiao Yan. Jika terjadi sesuatu yang sangat berbahaya maka dirinya harus mengawalnya pergi dengan cara apapun. Wajah pria yang bernama Wang Ye tampak menjadi serius ketika dirinya mendengar hal ini. Wang Ye lanjut berkata bahwa dirinya akan mematuhi perintah sang ratu. Dirinya akan melindungi Tuan Xiao Yan dengan cara apapun bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Sang ratu sedikit mengangguk sebelum akhirnya memberitahu kemanakah Xiao Yan pergi dan sesaat setelah itu Wang Ye segera meninggalkan alam dewa kuno. Beberapa tahun berlalu dengan cepat dan bagi Xiao Yan serta yang lainnya, tahun-tahun ini terasa seperti beberapa hari saja bagi orang biasa. Selama kurun waktu yang singkat ini semua orang di tim Fearless tampak berkumpul kembali mengobrol dan tertawa menikmati kehidupan yang damai. Xiao Yan juga bahkan tidak berlatih namun Xiao Yan terintegrasi dengan kehidupan yang sangat bahagia. Di dalam kapal dewa kuno di kamar eksklusif Xiao Yan dirinya berbaring di tengah di atas ranjang besar dengan beberapa wanita cantik berbaring di lengan Xiao Yan yang terbuka. Pada saat ini Xiao Yan memiliki senyum yang sangat bahagia di wajahnya, dikelilingi oleh wanita di kedua sisi benar-benar sangat indah membuat Xiao Yan tertidur sambil tersenyum penuh kenikmatan. Setelah Xiao Yan memiliki 3 anak, Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melanjutkan lagi memiliki anak. Alasannya adalah karena dirinya kini tidak dapat menghabiskan banyak waktu bersama istri-istrinya. Dalam situasi ini Xiao Yan memilih untuk tidak memiliki anak meskipun semua istrinya ingin melahirkan anak untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berencana untuk menyelesaikan sepenuhnya krisis invasi Taiksu dan setelah semuanya tenang, barulah Xiao Yan akan berfokus untuk kembali menambah anak. Sementara itu kapal dewa kuno pada saat ini melesat dan setelah beberapa kali mempercepat formasi teleportasi kapal dewa kuno secara bertahap melambat dan setelah memasuki kehampaan laut barat hati semua orang menjadi dingin. Lautan kehampaan yang seharusnya dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar pada saat ini benar-benar meredup. Hampir tidak ada cahaya yang terlihat dan barulah setelah mereka masuk pemandangan tragis muncul di depan mata semua orang. Bintang-bintang kehilangan cahayanya dan ada lubang besar di tengahnya persis seperti orang yang jantungnya diambil. Selanjutnya meteorit yang tidak terhitung jumlahnya muncul dan kekuatan besar ini membawa pecahan bintang yang pecah membentuk badai. Banyak ledakan seketika terjadi di mana meteorit ini menghantam penghalang luar dari kapal dewa kuno. Untungnya kekerasan kapal dewa kuno ini jauh melampaui kekerasan dari para meteorit. Kapal ini masih tetap stabil tanpa adanya guncangan apapun. Namun meskipun begitu kawanan badai dan meteorit ini tampaknya baru saja dimulai. Selain dari kelompok meteorit, seluruh kehampaan laut barat tampak telah kehilangan stabilitasnya dan semua wilayah bintang telah mati.
Laut Barat ini bukanlah neraka tetapi pemandangannya saat ini seperti neraka. Dalam waktu singkat kapal Dewa Kuno tempat Xiao Yan beradab menghadapi badai kehampaan yang sangat besar. Kehampaan Laut Barat ini bagaikan orang yang sedang marah dan gugusan meteorit ini seakan-akan merupakan auman jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang tidak terhitung jumlahnya yang mati secara tragis di dalamnya. Badai kehampaan yang meratap ini bagaikan tangisan kehampaan lautan barat meratapi anak-anaknya yang tidak terhitung jumlahnya yang telah gugur. Xiao Yan berdiri di geladak dengan ekspresi serius menatap ke arah kehampaan laut barat hari ini. Tidak seorang pun di tim Fearless masih bisa tertawa. Semua orang terdiam meratapi kehampaan lautan barat bagaimanapun mereka lahir di sini dan ini adalah rumah mereka. Sekarang rumah itu sudah tidak ada lagi dan banyak nyawa telah melayang. Hal ini dapat dikatakan sesuatu yang sungguh menyedihkan. Xiao Zhan pada saat ini mengepalkan tinjunya dan meraung bahwa Taiksu ini sungguh sangat sial. Ini semua adalah salah mereka. Xiao Zhan akan menjadi kuat dan menghabisi Taiksu tanpa meninggalkan sehelai armor yang mereka miliki. Semua orang terdiam dan mereka merasakan hal yang sama dan mata mereka tampak terlihat merah. Hanya Ye Beijing yang memiliki ekspresi tenang dirinya melihat orang-orang yang marah dan bahkan pada saat ini merasa sedikit bingung. Ye Beijing pada hingga berkata perlahan bahwa kekuatan Xiao Zhan terlalu lemah. Jika Taiksu benar-benar menyerang Xiao Zhan mungkin hanya akan menjadi umpan meriam. Xiao Zhan pada saat ini terdiam begitu juga dengan semua orang yang pada saat ini menundukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing. Meskipun kalimat ini agak kasar tetapi ini merupakan fakta sesungguhnya. Sementara itu Nan Erming pada saat ini matanya berbinar ketika bergumam bahwa memang benar mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao Yan. Mereka juga sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Mereka harus keluar dari zona tersebut di masa depan karena hanya dengan cara inilah mereka dapat meningkatkan kekuatan. Dengan begitu maka jika perang benar-benar pecah mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Semua orang pada saat ini menggertakkan gigi dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Nan Erming ini memang benar. Meskipun ketika mereka berada di alam dewa kuno dan mereka bekerja keras untuk berlatih, ada sesuatu yang hilang di dalam hati mereka. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa yang kurang dari mereka adalah amarah di dalam hati masing-masing. Pada saat inilah semua orang di tim Fearless pada akhirnya kembali menemukan arah perjuangan mereka. Sementara itu Xiao Yan tetap diam karena meskipun Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, semua orang bisa merasakan bahwa Xiao Yan bahkan lebih sedih daripada mereka. Setelah beberapa saat barulah Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan menegaskan bahwa jika suatu hari Xiao Yan mengalahkan Taiksu, Xiao Yan akan melangkah ke dunia mereka dan menghancurkan semua makhluk hidup di dunia mereka karena ini merupakan siklus sebab akibat. Xiao Yan mengepalkan tangannya karena Xiao Yan telah menyaksikan kekejaman Taiksu dan tidak pernah menganggap serius kehidupan ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengambil semua sumber daya yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi Senshi. Mereka tidak ragu untuk menghabisi semua orang dan menghancurkan semua makhluk hidup. Suasana di kapal Dewa Kuno seketika menjadi serius tetapi bagi para anggota tim Fearless hal ini juga merupakan masa pertumbuhan mental mereka. Setidaknya mereka dapat memahami pentingnya terus menjadi lebih kuat. Pada saat kapal mereka memasuki area yang lebih dalam mereka pada saat ini dikelilingi oleh badai yang menjadi semakin besar. Jika bukan karena kapal Dewa Kuno yang telah dimodifikasi tampaknya akan sangat sulit bagi mereka untuk memasuki tempat ini. Mungkin bagi kebanyakan orang tempat ini lebih menakutkan jika dibandingkan dengan neraka. Bahtera biasa tidak akan dapat menahan kekuatan sobekan seperti itu dan akan hancur berkeping-keping jika tidak cukup kuat. Setelah ragu-ragu sejenak klon dewa asli pada akhirnya terpisah dari Xiao Yan.
Meskipun klon dewa asli telah membuat beberapa kemajuan besar di atas alam leluhur, hal tersebut masih tidak cukup. Seketika klon dewa asli melayang keluar dari penghalang dewa kuno dan mendapati dirinya sendiri berada di tengah badai kehampaan dan kelompok meteorit yang menakutkan. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, Ye Beijing pun mengangguk dan berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang bagus untuk melatih kekuatan fisik. Sementara itu para anggota dari tim Fearless pada saat ini tampak sedikit tercengang. Dengan badai seperti itu jangankan melatih tubuh, bahkan Xiao Zhan yang memiliki fisik terkuat dirinya dapat dipastikan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap tanpa penghalang dari dewa kuno. Bahkan jika dirinya bisa bertahan, dirinya tidak akan bisa bertahan lebih dari setengah batang dupa. Di tengah-tengah keheningan, Ye Beijing yang telah mengenal semua orang pada saat ini kembali berbicara dengan santai. Dirinya menjelaskan bahwa Tuan Muda Xiao Yan sudah pergi untuk melatih tubuhnya. Ini merupakan kesempatan yang bagus dan jika Xiao Zhan ingin membalas dendam maka Xiao Zhan harus mempertaruhkan nyawanya. Tatapan di mata Xiao Zhan berubah menjadi serius saat dirinya mendengar hal ini dan dirinya segera menepuk dadanya. Xiao Zhan lanjut berkata, demi Tuan Muda Xiao Yan dirinya tidak akan ragu untuk mati. Dirinya benar-benar harus menjadi lebih kuat agar dapat membantu Tuan Muda Xiao Yan maju dalam medan perang. Perlu diketahui bahwa sejak di benua Doudi, Xiao Zhan adalah orang terkuat di tim dan dirinya adalah orang yang terus-menerus maju ke garis depan. Sejak tim Fearless secara tragis musnah dalam turnamen 10.000 alam, Xiao Zhan sudah lama tidak mengalami pertempuran yang seperti itu. Ada tekad yang tidak tertandingi di mata Xiao Zhan dan dirinya pada akhirnya benar-benar bergerak bergegas keluar dari perlindungan kapal dewa kuno. Xiao Yan tidak menghentikan Xiao Zhan tetapi memperhatikan Xiao Zhan yang bergegas keluar. Namun badai kehampaan dan gerombolan meteorit bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Xiao Zhan dengan kekuatannya saat ini. Saat dirinya melangkah keluar dari perisai pelindung tubuhnya tidak dapat lagi menahannya, sebuah meteorit besar juga terbang di hadapannya melolong ke arah mereka dan menghembuskan angin yang mengerikan. Xiao Zhan melotot dan dirinya tampaknya dengan sangat jelas telah meremehkan persyaratan untuk kekuatan fisik di sini. Namun meskipun begitu sudah terlambat bagi Xiao Zhan untuk mundur pada saat ini. Meteorit itu terbang ke depannya dalam sekejap mata. Jika Xiao Zhan terkena meteorit ini, bahkan jika dirinya tidak mati, dirinya akan terluka parah dan diambang kematian. Ini bukanlah meteorit biasa tetapi logam langka yang keras yang baru saja mendatangkan malapetaka di kehampaan. Kekerasan inilah yang juga membuatnya memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Tepat sebelum meteorit tersebut menghantam, tiba-tiba sesosok muncul di depan Xiao Zhan. Sosok tegap itu bahkan tidak bergerak tetapi membiarkan meteorit menghantam tubuhnya. Dengan suara keras meteorit yang menghalangi Xiao Zhan ini hancur seketika. Sosok tegap itu sama sekali tidak bergerak dan hanya berdiri dengan tegas. Sosok tegak ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli Xiao Yan. Pada saat ini dirinya memperkuat tubuhnya sekaligus membantu Xiao Zhan mengolah kekuatan fisik. Dirinya juga berkata bahwa sebaiknya Xiao Zhan berdiri di belakangnya dan melawan kekuatan badai yang ada di sini. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kekuatan fisik Xiao Zhan. Selanjutnya klon dewa asli mengambil setetes esensi darah dewa asli dan memberikannya kepada Xiao Zhan. Xiao Zhan mengambilnya dan setelah Xiao Zhan menelannya, kekuatan ki dan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Namun setetes darah dewa asli ini sesungguhnya lebih mengerikan jika dibandingkan dengan badai kehampaan. Jika Xiao Zhan dapat menyerap darah dewa asli tubuh dan kekuatannya akan dapat membuat kemajuan yang besar. Ye Beijing di kejauhan sedikit terkejut menatap ke arah Xiao Yan yang tersenyum tipis. Dirinya bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar menyumbangkan esensi dan darahnya, bahkan dirinya meluangkan waktu untuk membantunya berlatih. Sepertinya ini adalah persaudaraan yang layak dipertaruhkan dengan nyawa.
Ye Beijing pada akhirnya kembali menatap ke arah banyak sosok yang berada di sekitarnya. Mendengar apa yang digumamkan oleh Ye Beijing, Xiao Yan berkata dengan serius bahwa semua orang di sini sama pentingnya dengan hidup Xiao Yan. Mendengar hal ini semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan mata tersentuh. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti hati Xiao Yan? Kerja keras Xiao Yan dalam kultivasi dan beberapa banyak kesulitan yang harus dilalui oleh Xiao Yan benar-benar dilakukan untuk melindungi mereka. Sementara itu setelah Xiao Zhan bergegas keluar, Long Yi juga mengambil alih dan bergegas keluar dari pertahanan. Kekuatan fisik Long Yi bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Tubuhnya melesat melewati badai dan menghancurkan semua meteorit yang datang hingga berkeping-keping. Xiao Yan menoleh menatap ke arah Long Yi sambil tersenyum. Xiao Yan lanjut bergegas ke arah Long Yi dan bertanya apakah Long Yi mau berlomba. Long Yi tersenyum cerah begitu dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dua sosok ini pada akhirnya menyerbu badai setelah Long Yi mengangguk. Keduanya terus-menerus menghantam meteorit mencoba melihat siapa yang bisa menghancurkan lebih banyak meteorit. Bersamaan dengan hal tersebut kapal Dewa Kuno juga masih bergerak maju dan menurut peta, mereka tidak lagi jauh dari area misterius yang mereka tuju. Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin waspada dan mencoba menyebarkan kekuatan spiritualnya sebanyak mungkin untuk mencegah perubahan mendadak di sekitar warung Bude Yanti.